Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ustazah akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nanti juga Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang pertumbuhan-tumbuhan. Simak videonya Ananda ya. Nah, di sini ada pertumbuhan tanaman. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta bertambahnya daun. Ya, jadi bisa dilihat di videonya, tumbuhan ini selalu mengalami pertumbuhan, yaitu dia selalu bertambah tinggi ya Ananda ya, dan daunnya juga semakin banyak. Nah, pertumbuhan-tumbuhan ini terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan itu mati. Jadi, selama umur tanaman masih hidup, selama tanaman itu masih hidup, tanaman selalu mengalami pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan beda sama pertumbuhan. Perkembangan tumbuhan itu hanya terjadi ketika dewasa ya. Kalau pertumbuhan sejak berupa bibit, tapi kalau perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan. Nah, di sini Ustazah ajarkan tentang perkembangbiakan. Tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangan vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif apa yo? Vegetatif buatan. Ya, kita bahas dulu yang vegetatif generatif ya. Perkembangan generatif. Yang pertama apa? Generatif ya? Ya, yang pertama generatif. Ya, kita bahas dulu deh tentang perkembangbiakan generatif. Nanti vegetatif setelah generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan apa? Dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kita lihat nih videonya Anda ya. Video ini ada di YouTube. Nanti Ustazah kasih linknya di kolom deskripsi ya Anda ya. Tapi ini video yang sudah Ustazah hilangkan musiknya. Nah, di sini ada animasi. Penyerbukan disebut juga dengan polinasi. Oke. Penyerbukan disebut juga dengan polinasi, merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan generatif mempunyai dua alat perkembangbiakan, berupa putik yaitu betina dan benang sari yaitu jantan. Penyerbukan yang berhasil, proses selanjutnya akan diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Dan di bakal biji inilah proses pembuahan itu terjadi. Dan proses penyerbukan itu ada dua ya jenis-jenisnya. Ada yang berasal dari serbuk bunganya sendiri dan ada yang melalui perantara, yaitu salah satunya ini dari hewan yaitu lebah. Ya Nanda ya. Nah, selanjutnya baru apa tadi? Habis generatif, baru perkembangbiakan vegetatif. Adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara aseksual atau tanpa adanya peleburan antara suatu sel kelamin jantan, benang sari ya, serta betina atau putik. Nah, di sini terjadi vegetatif alami, yaitu apabila proses tersebut tanpa campur tangan manusia.
Jadi ada vegetatif alami, pengertiannya apa? Apabila proses tersebut tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa nih Ananda nih? Contohnya akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan berarti kebalikannya vegetatif alami, yaitu apabila ketika proses tersebut dibantu oleh manusia. Jadi kalau alami tanpa bantuan manusia, kalau vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Contohnya ada cangkok, setek, okulasi, dan merunduk. Nah, silakan Ananda pahami lagi dan dicatat di bukunya ya. Nah, untuk saat ini Ananda memahami materi ini. Untuk materi yang lebih lanjut lagi kayak contoh dari akar tinggal, tumbuhannya apa aja, itu akan dipelajari pada kelas yang lebih tinggi lagi ya Ananda ya. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ananda. Semoga Allah mudahkan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.